Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan hadirin semua, marilah kita bersama-sama panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena atas berkah rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya, amin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu berkaitan dengan taubat. Barangkali kita sering mendengar bahwa pintu ampunan begitu terbuka lebar untuk mereka yang bertobat. Tapi bagaimana sebenarnya taubat itu sendiri? Maka taubat adalah ketika seseorang kembali dari jalan setan menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini seseorang yang mengaku bertobat harus membuktikannya dengan 4 hal. Yang pertama, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Tidak ada tobat tanpa penyesalan. Menyesali bahwa apa yang telah dilakukannya adalah dosa dan suatu hal yang tidak disukai Allah, sangat diperlukan menuju semurni-murninya tobat. Kedua, berjanji untuk tidak mengulanginya. Untuk bertobat, orang perlu untuk menjaga dirinya agar tidak terjebak pada kesalahan yang sama berkali-kali. Dengan demikian, ia harus beriktikad dan berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan dan kemaksiatan. Kemudian mengiringi kemaksiatan yang dilakukan dengan terus berbuat kebaikan. Ketiga adalah memperbanyak membaca istighfar, yakni memohon ampunan kepada Allah. Dan keempat, mengubah sikap dan perbuatan salahnya di masa lalu dengan memperbanyak amal soleh. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan taubat, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengemukakan 8 ciri utama orang-orang yang bertobat. Di antaranya, 1. Barang siapa yang mengaku bertobat tetapi dia tidak mau menuntut ilmu, maka dia bukanlah orang yang bertobat. 2. Barang siapa yang mengaku bertobat tetapi dia tidak meningkatkan ibadahnya, maka dia bukanlah orang yang bertobat. 3. Barang siapa yang mengaku bertobat tetapi dia tidak mau memaafkan musuh-musuhnya, maka dia bukanlah orang yang bertobat. 4. Barang siapa yang mengaku bertobat tetapi tidak mau menanggalkan kemewahan dan perhiasannya, maka dia bukanlah orang yang bertobat. 5. Barang siapa yang mengaku bertobat tetapi dia tidak meninggalkan teman pergaulannya yang tidak baik, maka dia bukanlah orang yang bertobat. 6. Barang siapa yang mengaku bertobat tetapi dia tidak mengubah akhlak buruknya, maka dia bukanlah orang yang bertobat. 7. Barang siapa yang mengaku bertobat tetapi dia tidak merapikan tempat tidur dan selimutnya, maka dia bukanlah orang yang bertobat. Barang siapa yang mengaku bertobat tetapi dia tidak mau menafkahkan sebagian harta kekayaannya, maka dia bukanlah orang yang bertobat. Itu yang 8. Yang ke-9, barang siapa yang mampu membuktikan semua ini, maka itulah sebenar-benarnya orang yang bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.